dan itu pun bisa dikatakan sampai janda 6 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan sukses buat semua petani di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk menekan subscribe agar channel ini dapat terus berbagi informasi dan juga pengalaman. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tip atau cara tanam cabai di lahan janda. Yang pertama saya jelaskan dulu yang dimaksud dengan lahan janda. Lahan janda yaitu lahan bekas tanam cabai yang akan kita tanami cabai kembali tanpa mengubah bedengan, tanpa membuka plastik, dan juga tetap tanam di lubang yang sama. Lalu yang kedua, mungkin di antara teman-teman petani ada yang bertanya, apakah lahan bekas tanaman cabai dapat kita tanami cabai kembali? Jawabannya bisa. Itu pun tanpa mengubah bedengan, tanpa membuka plastik, dan juga tanam di tempat atau di lubang yang sama. Karena pengalaman saya pribadi, tanam cabai di lahan bekas tanam cabai sampai 5 kali berturut-turut 2 tahun lebih, dan itu pun bisa dikatakan sampai janda 6 kali. Lalu apa keuntungan tanam cabai di lahan janda? Keuntungannya yaitu lebih irit biaya, karena kita sudah tidak usah mengeluarkan biaya pengolahan tanah, baik itu bedengan, selokan atau penghalusan pada bedengan, dan juga pemasangan mulsa, atau kita tidak usah membeli mulsa yang baru. Jadi tanam cabai di lahan janda ini memang lebih irit biaya. Lalu kendala apa yang sering kita hadapi saat kita tanam cabai di lahan janda atau lahan bekas tanaman cabai? Kendala yang sering kita hadapi yaitu serangan bakteri pada tanaman berikutnya. Karena kita tanam di lahan atau di lubang yang sama seperti ini, sedangkan di sini masih banyak tersisa akar tanaman cabai yang lama, sehingga akar itu akan membusuk dan di situ akan memicu timbulnya atau berkembangnya bakteri. Jadi kendala yang biasa kita hadapi kalau kita tanam di lahan janda atau lahan bekas tanam cabai yaitu serangan bakteri, baik itu layu fusarium ataupun busuk batang dan juga busuk pada akar. Lalu apa solusinya? Solusinya ialah ketika pohon tanaman cabai yang lama sudah kita cabut semua, maka sirami atau kocor setiap lubang dengan menggunakan pengurai, baik itu pengurai buatan sendiri maupun pengurai yang dapat kita beli di kios-kios pertanian. Lalu apa fungsi atau manfaat dari pengurai? Manfaat dari pengurai ialah agar supaya sisa-sisa akar tanaman cabai yang terdahulu itu mengering dan tidak membusuk. Sehingga kalau akar-akar sisa dari tanaman cabai yang terdahulu ini mengering, maka resiko perkembangbiakan bakteri akan sangat rendah. Jadi intinya ketika kita tanam di lahan janda atau lahan bekas tanaman cabai yang kita tanami cabai kembali, yaitu fokus pada kesuburan tanah, termasuk kontrol pH yang berkala. Jadi sangat dianjurkan sekali buat teman-teman petani untuk mempunyai alat pengontrol pH atau pH meter, karena itu fungsinya sangat besar sekali. Oke, sampai di sini dulu video kita tentang tip atau cara tanam cabai di lahan janda atau lahan bekas tanaman cabai yang akan kita tanami cabai kembali. Semoga video ini bermanfaat. Semoga sukses buat semua teman-teman petani di seluruh Indonesia. Terus jadi pejuang pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.